Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Ketika dia datang ini membuktikan bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan sementara mencari kebenaran. Itulah sida-sida itu. Dan Tuhan rindu agar kita ini seperti Filipus modern. Ya. Di mana ada orang membutuhkan pengetahuan atau penjelasan tentang firman Tuhan. Tuhan akan langsung hantar kita ke situ sehingga kita bisa menjelaskan pekabaran firman Tuhan. Bayangkan mendengar kabar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran saja sudah satu sukacita, apatah lagi kalau ada 4 anak, ya 4 anak dan semua keempat itu adalah anak yang takut akan Tuhan, bahkan jadi nabi. Ini berbanding terbalik dengan Filipus. Ya meskipun istri Filipus sudah diceritakan, saya pasti percaya bahwa ada kerjasama yang baik antara Filipus. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah teman-teman, seperti biasa di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Namun sebelumnya aku tidak bosan-bosan mengingatkan teman-teman semua untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook dan juga follow semua social media dari Hope Channel Indonesia. Dan juga nih, apabila teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab yang teman-teman ingin bahas secara khusus, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Apabila juga teman-teman memiliki kesaksian ataupun hal-hal yang ingin didoakan, teman-teman juga boleh leave komentar di bawah. Saat ini kita akan segera memulaikan episode kita pada kali ini, namun sebelumnya kita akan mengikuti video yang satu ini. Yang ada di gereja suka yang aktif. Pendeta? Bukan. Suka memungut persembahan. Diakon? Ya, betul. Lu yang ambil. Kitab. Biasanya kan orang ngomong kitab. Wahyu. Kitab. Wahyu. Bukan. Kejadian. Kitab mengabarkan Injil. Ya, benar. Ambil lagi. Yesus waktu umur salah bukan. Ya. Bukan. Apa ya? Kalau misalnya sudah selesai pendalaman Alkitab, habis itu Berdoa. Bukan. Sehabis pendalaman Alkitab, biasanya pendalaman Alkitab ngapain? Khotbah. Biasanya orang yang mau ikut kelas Baptis. ya, betul. Kalau misalnya lu mau ambil keputusan tapi lu kayak gak yakin, Ragu. ya betul. Kita masih di sekolah kan. Ini murid. Ya. Pas dulu. Supaya pintar kita harus Belajar. Kita harus rajin Berdoa. Kita harus rajin blank buku. Membaca. Ya betul. Aduh, apa ini? Aduh, pas. Aning tadi nih. Bla bla bla. Yesus. Murid. Tuh. Ini. Aduh. Pokoknya 2 kalimat deh. Ini. Biasanya, jauh banget nih kalau misalnya gue bilang ya. Kamu bakal apa ya? Kalau misalnya skip deh. Jadi gue bisa. Habis dong. Habis deh. Oke. Habis skip. Buka. Timotius. Ini. Bukan ya? Itu dia. Ini bukan. Apa ya? Apa ya? Jawab ya. Ya. 3, 2, 1. Yohanes. Salah. Kamu udah deh. Oh iya.
Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, kita sudah mengikuti video games yang sebetulnya sudah spill sih, kasih tahu tokoh siapa yang akan kita bahas kali ini. Dan tentu saja aku tidak akan membahas tokoh Alkitab itu sendirian karena aku nggak bisa ya teman-teman. Aku akan ditemani bersama dengan narasumber, dan kali ini aku akan ditemani oleh Pendeta Antonius Saparinus. Shalom Pendeta. Shalom, selamat bertemu lagi. Iya Pendeta, bertemu lagi kita Pendeta. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji kalau Tuhan, kamu? sehat-sehat. Aku sih saat ini sebetulnya nggak terlalu sehat, tapi masih boleh lah Pendeta. Masih boleh untuk membahas tokoh Alkitab di episode kali Selalu ini. tetap semangat ya. Selalu tetap semangat. Begitu juga semoga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada tetap semangat, walaupun mungkin cuaca lagi tidak bersahabat, ataupun lagi ada hal-hal yang kurang mengenakan, kita harus tetap semangat. Apalagi mau bahas tokoh-tokoh Alkitab ya Pendeta. Amin. Karena pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Nah Pendeta, sebetulnya ya di video sebelumnya kita udah dikasih tahu kan Pendeta siapa yang akan kita bahas. Namun kayaknya tuh akan bisa misleading Pendeta, karena nama yang disebut yaitu Filipus ya Pendeta, itu sebetulnya ada beberapa kan ya Pendeta di Alkitab. Nah Pendeta boleh berikan penjelasan lebih lanjut nggak Pendeta? Sebetulnya yang mau kita bahas nih Filipus yang mana sih sebetulnya Pendeta? Iya, jadi di Alkitab itu ada Filipus anaknya Raja Herodes. Kemudian Filipus salah satu dari murid Yesus. Dan yang ketiga adalah Filipus salah satu dari 7 diaken pertama yang ditugaskan sesuai dengan perintah dari 12 rasul untuk melayani para janda dari keturunan Yunani. Jadi saat ini kita akan membahas Filipus yang adalah salah satu dari 7 diaken. Oh oke. Jadi bukan Filipus murid Yesus ya Pendeta? Bukan. Ya. Soalnya aku aja tadi hampir di awal aku kira yang akan kita bahas itu Filipus murid Yesus. Bukan. Tapi ya ternyata Pendeta? Sebenarnya murid Yesus juga. Oh ya, murid Yesus kan? juga. Karena dia juga kan pengikut Yesus. Iya betul Pendeta. Dan kita semua adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ya. Tapi yang akan kita bahas secara khusus supaya nggak jadi salah paham nih Pendeta, misleading, Filipus diaken ya Pendeta? Benar. Oke, kita akan bahas dari mana nih Pendeta? Baik, kita akan bahas kisahnya ketika dia bertemu dengan seorang sida-sida dari tanah Ethiopia. Dan tercatat dalam Kisah Para Rasul 8 mulai dari ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Kita akan baca bersama-sama ya Pendeta? Ya, bergantian. Oke, seperti biasa ya Pendeta? Benar. Aku duluan berarti. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Dengan judul perikop sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air.
baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Nah, pendeta, dari kisah ini apa yang mau di-highlight nih, pendeta? Oke, dari kisah Filipus ini kita tahu bahwa dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan menariknya lagi, dia juga adalah seorang Yunani. Apa itu artinya seorang Yunani? Seorang yang bukan dari keturunan Yahudi, tetapi menjadi Kristen oleh karena pemberitaan Injil yang diberitakan oleh ke-12 rasul pada mula-mula. Dan yang tidak kalah penting dari selain penuh dengan Roh Kudus, Filipus punya kuasa dari Tuhan untuk berpindah-pindah tempat tanpa harus pakai kendaraan. Iya kan? Ini kan kalau kita baca cerita tadi, tadinya dia di satu tempat di Yerusalem, tiba-tiba dia bertemu dengan sida-sida. Setelah sida-sida itu dibaptis, tiba-tiba dia pindah lagi ke Kaisaria. Ini jaraknya cukup jauh. Seakan-akan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, Roh Kudus memberikan satu apa yang kita mau sebutkan, bukan transportasi sih, seakan-akan pintu ajaib, ya, yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat singkat. Dan itu adalah kisah Filipus. Dan yang tidak kalah penting lagi, dia Tuhan pakai dengan begitu luar biasa. Ya, seakan-akan ya, di mana ada orang rindu untuk mengenal Yesus Kristus, Filipus yang langsung diantar ke situ dengan kecepatan cahaya, in the speed of light, langsung ke situ bertemu dengan orang yang membutuhkan, dan orang yang membutuhkan itu juga seakan-akan mengerti ya bahwa ini orang yang Tuhan utus untuk memberitahukan saya mengenai kebenaran atau kepentingan dari apa yang saya pertanyakan di dalam kitab ini. Kalau kita perhatikan tadi kan, sida-sida ini sementara membaca tentang kisah Yesus atau nubuatan tentang Yesus dalam kitab Yesaya. Tetapi dalam dia belajar, dia nggak ngerti ini apa maksudnya. Ya, betul. Ya, by the way, sedikit clue atau penjelasan tentang sida-sida ini. Dia adalah orang Ethiopia. Orang Ethiopia ini kulitnya agak gelap seperti saya. Tapi orang Ethiopia ini lebih gelap lagi. Dengan kata lain, sebenarnya dia ini belum menjadi seorang Kristen. Namun dia percaya dengan pekabaran yang dia dapatkan, entah dari manalah itu. Pastinya lewat pemberitaan Injil atau dari mulut ke mulut tentang Yesus Kristus. Makanya sebagai seorang Ethiopia datang ke Yerusalem untuk suatu perayaan orang Yahudi, itu aneh. Tetapi ketika dia datang ini membuktikan bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan sementara mencari kebenaran. Itulah sida-sida itu. Dan Tuhan rindu agar kita ini seperti Filipus modern. Di mana ada orang membutuhkan pengetahuan atau penjelasan tentang firman Tuhan, Tuhan akan langsung hantar kita ke situ sehingga kita bisa menjelaskan pekabaran firman Tuhan sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Filipus. Dan yang tidak kalah penting, dia tidak lama mengajar, ya. Sida-sida itu langsung minta dibaptis. Sekarang ini saudariku, pengalaman saya sebagai pendeta, kayaknya belum pernah ada yang baru satu kali pertemuan langsung minta dibaptis. Belum pernah. Pengalaman saya ya. Saya tidak tahu kalau ada mungkin saudara-saudara pendeta di luar sana yang menyaksikan siaran ini yang punya pengalaman itu. Ya, luar biasa sekali pendeta. Ternyata dari kisah Filipus baru sebentar aja nih udah ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya pendeta. Namun pendeta, kita harus berhenti sejenak. Kita akan lanjut kembali teman-teman kisah tentang Filipus ini di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah pendeta, barusan tuh kita
membahas Filipus diaken ini dari kisah yang sebetulnya lumayan terkenal ya pendeta. Benar. Cuma ada sebelum kita lanjut nih pendeta tentang kisahnya Filipus, ada satu hal menarik nih pendeta yang kita kan sudah baca ayatnya ya pendeta tentang sida-sida di Ethiopia ini. Dan menurutku ini pertanyaan yang tidak kalah penting yang aku pengen tanyakan ke pendeta. Silakan. Yaitu saat Filipus bertemu sida-sida Ethiopia ini pendeta, dia kan sempat memulai percakapan ke orang-orang sida-sida Ethiopia ini dengan mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca, yaitu di ayat 30 tadi, kisah 8 ayat 30. Nah yang menjadi pertanyaanku pendeta, bagaimana kita orang-orang biasa ini ya pendeta bisa menggunakan pertanyaan yang bijaksana untuk membantu orang lain memahami firman Tuhan pendeta? Ya, jadi seperti yang kita sudah diskusikan tadi bahwa memang kita harus bertanya suatu pertanyaan yang mengubah kehidupan. Ya, jadi pertanyaan mengubah kehidupan ini lebih kepada membuka pikiran orang. Sama juga seperti ketika ya Tuhan bertanya kepada Elia ketika dia berada di Gunung Horeb, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia jadi mikir kan, iya ya, aku ngapain ya di sini? Ya, betul. Saya pikir ini adalah pertanyaan yang sama yang Filipus tanyakan kepada sida-sida itu. Dan ya memang Yana, Anda juga bisa bertanya kepada orang lain pertanyaan yang mengubah kehidupannya. Sehingga dia bisa apa? Mikir. Iya, betul. Iya. Kadang-kadang masalah manusia itu adalah tidak menggunakan pemikirannya yang jernih, yang yang bisa menentukan sikap. Iya, betul. Ya, kira-kira itulah pertanyaan ditanyakan oleh Filipus kepada sida-sida. Berarti bisa dibilang juga ya pendeta bahwa pertanyaannya itu tuh bukan pertanyaan yang asal-asal saja diucapkan gak sih pendeta? Pertanyaan tersebut bisa dibilang sebetulnya datangnya dari Roh Kudus. Benar. Betul pendeta. Ya. Benar ya pendeta. Jadi terkadang pun kita memang setiap hari berarti harus minta tuntunan Roh Kudus ya pendeta. Benar. Dan juga teman-teman semua diingatkan kembali kepada kita semua. Kita nggak pernah tahu nih siapa yang akan kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kejadiannya kita akan bisa bertemu dengan orang-orang sida-sida Ethiopia ini. Dan ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita bisa memiliki pertanyaan ataupun pernyataan yang menuntun orang lain terhadap Tuhan ya pendeta. Benar. Oke pendeta, kita lanjut nih pendeta ke kisah dari Filipus. Nah tadi kan kita membahas tentang kisah yang terkenal nih pendeta, sida-sida Ethiopia. Sekarang kita akan membahas Filipus dari yang mana nih pendeta? Ya, kita akan mundur sedikit membahas kisah tentang Filipus di Samaria. Masih di pasal 8 dari kitab Kisah Para Rasul, dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-13. Nah, kali ini Yana yang baca. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13 dengan judul perikop Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Wow, luar biasa sekali pendeta. Iya, jadi seorang Filipus yang penuh dengan apa tadi? Roh Kudus. Roh Kudus. Kita juga harus demikian, saudariku yang menyaksikan siaran ini. Karena bila kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka perkataan kita, tindakan kita benar-benar akan menjadi efektif dan efisien. Dan bahkan kita pun akan Tuhan gunakan sedemikian rupa sehingga kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang berterima. Jadi tidak ada pekerjaan dari Filipus ini pekerjaan yang buang-buang waktu.
Setiap orang yang dia temui adalah orang-orang yang reseptif, yang berterima. Sama seperti ketika dia bertemu dengan Simon. Ya, Simon ini adalah seorang apa katanya? Menurut bacaan kita tadi? Penyihir, a witch, a sorcerer. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Atau kalau kita di Indonesia, dukun kali ya. Betul, dukun ya. Dukun santet, dukun pelet dan sebagainya yang jago dengan ilmu hitam. Itulah Simon. Namun kita lihat bagaimana lewat pemberitaan yang dia sampaikan tentang Mesias. Kata kuncinya adalah Mesias yang diurapi. Bahkan Simon pun yang tadinya adalah seorang dukun atau penyihir yang ya kita bisa katakan yang ya powerful ya kan, menurut keyakinan orang-orang yang ada di situ, juga takluk dan mengakui bahwa Filipus lebih daripada dia dalam hal kuasa. Bahkan Simon pun bertobat dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Itulah juga yang harus kita lakukan. Jadi mereka yang kita jangkau bukan hanya mereka yang dari golongan menengah ke bawah, tapi juga dari menengah ke atas. Bukan hanya dalam hal kepemilikan harta, tetapi juga dalam hal kepemilikan ilmu-ilmu supranatural, paranormal dan sebagainya. Ya, begitulah kira-kira. Iya. Tapi luar biasa sekali ya Pendeta, dengan adanya Filipus ini kan tadinya kalau yang kita baca ya Pendeta, tadinya orang-orang di Samaria ini percayanya ke Simon, karena Simon tuh bikin hal-hal yang luar biasa, tapi karena ada Filipus, jadi bahkan Simon aja akhirnya bertobat ya Pendeta. Jadi luar biasa sekali. Memang kalau kita seperti yang Pendeta bilang, ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, bahkan orang-orang yang mengaku-ngaku aja pun akhirnya mengakui bahwa Yesuslah, ya pekabaran Injil tentang Yesuslah yang benar. Dan itu berarti Pendeta memang betul-betul kita setiap harinya harus lagi-lagi ya Pendeta, supaya kita mempunyai impact yang besar, itu harus minta tuntunan Roh Kudus ya Pendeta. Benar. Jadi tuntunan Roh Kudus ini kita tidak cukup hanya minta sekali untuk seumur hidup. Setiap hari ada tantangan baru, ada masalah baru, betul. Dan ada saja hal yang baru dalam setiap keseharian kita. Dan itulah sebabnya mengapa Alkitab berkata janji Tuhan itu selalu baru setiap hari, setiap pagi. Amin. Itu sebabnya mengapa kita juga setiap hari harus meminta kuasa Roh Kudus untuk menuntun, menguasai, dan terlebih memberikan kita hikmat untuk dapat berkata, bertindak, dan berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga siapapun yang kita temui, ia dapat dituntun kepada Sang Juru Selamat, Mesias. Ya. Tapi satu hal yang menarik lagi Pendeta yang bisa aku ambil dari Filipus ini, kan Filipus bagaimana fokusnya dia terhadap pelayanan penginjilan Pendeta. Kan sebetulnya kayaknya ya Pendeta, kalau aku nih jadi Filipus, kan ada orang yang udah terkenal nih, dukun ini, si dukun Simon ini terkenal. Kayaknya aku berusaha untuk menyingkirkan dia, tapi kayaknya fokusnya Filipus ini bukan itu. Fokusnya Filipus dia tetap mengabarkan Injil tanpa harus menghiraukan si Simon ini. Padahal kan Simon ini orang yang besar. Itu salah satu aplikasi yang menurutku lumayan penting juga adalah ketika kita mengabarkan Injil, ketika kita melakukan pelayanan, walaupun ada hal-hal yang sepertinya bisa mengganggu, tapi tetap ketika kita memfokuskan diri kita kepada pelayanan, kita bisa menjadi orang yang menjadi berkat. Bahkan si Simon ini bisa bertaubat gitu Pendeta. Jadi fokus kita ya Pendeta, fokus terhadap pelayanan itu juga menjadi penting. Nah Pendeta, kita harus berhenti sejenak nih Pendeta, karena waktunya sudah tidak cukup. Kita akan membahas kembali tentang Filipus di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi di Faithbook, What's on Your Mind? Nah Pendeta, tadi kita sudah ada beberapa hal-hal yang bisa kita pelajari dari Filipus Pendeta, tentang dia itu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita udah bahas tentang sida-sida Ethiopia dan juga kisah pelayanannya Filipus di Samaria. Saat ini kita akan bahas Filipus dari yang mana nih Pendeta? Selanjutnya kita akan bahas kisah dari Filipus ini dari segi keturunannya. Oh, oke. Namun sebelum kita ke situ,
kayaknya ada satu hal yang saya lupa tentang ketika Filipus ada di Samaria. Jadi Filipus ini kalau kita baca kisah dia dengan Simon sang penyihir itu, dia seakan-akan tidak menghadapi tantangan, iya kan? Iya. Dari pengikut Simon maupun Simon sendiri. Iya. Jadi dengan kata lain, bila kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi yang efektif, sehingga bahkan yang harusnya jadi musuh, ternyata jadi teman atau kolega, jadi kawan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting, tidak pernah kita temukan dalam catatan dari si Filipus ini bahwa dia pernah meninggikan hatinya atau memuji dirinya atas keberhasilan yang dia dapatkan. Saya pernah baca sebuah buku yang berjudul Christian Leadership, Moving People to God's Agenda. Jadi mengenai kepemimpinan Kristen menuntun orang-orang kepada agendanya Tuhan. Di situ disebutkan bahwa seorang pemimpin Kristen yang baik akan menuntun, akan memimpin umatnya atau mereka yang dipercayakan kepadanya untuk digembalakan untuk dapat peka mendengarkan suara Tuhan lewat Roh Kudus. Dan yang tidak kalah penting, semua kemuliaan, kepujian, keagungan, ketinggian hanya untuk Tuhan saja. Amin. Tidak pernah sekalipun di dalam kisah Filipus kita dapati bahwa dia bilang, oh saya bangga. Wah ini luar biasa. Tidak ada. Ya, betul. Tidak ada. Betul. Ya, itulah kiranya kisah Filipus sejauh ini. Dan kita kembali ke kisah keturunan dari Filipus ya. Nah kita bisa baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 8 dan 9. Aku bacakan ya, Meta. Silakan. Kisah Para Rasul 21 ayat 8 dan 9. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Wow, luar biasa sekali. Iya. Jadi ternyata perjalanan Filipus ini sudah jauh dari Yerusalem. Dan kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 21 ini ya. Kisah Para Rasul pasal 21 ini kan berbicara tentang Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Nah, jadi di Kaisarea inilah di mana akhirnya Filipus menetap. Ya, di sini tidak disebutkan siapa istrinya ya. Tetapi luar biasanya dia dikaruniai 4 orang putri, 4. Ya. Dan semuanya katanya apa itu? Anak 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ketika kita berbicara tentang karunia nubuat, ini saya bisa katakan bahwa ke-4 putri ini adalah nabiah. Ya. Nabiah. Bayangkan bapaknya seorang diaken, seorang penginjil, dan ke-4 putrinya nabi. Ya, jadi itulah yang saya mau katakan bahwa seperti yang Yohanes katakan bahwa tidak ada sukacita yang lebih besar bagiku daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Bayangkan mendengar kabar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran saja sudah satu sukacita, apatah lagi kalau ada 4 anak, ya 4 anak dan semua ke-4 itu adalah anak yang takut akan Tuhan, bahkan jadi nabi. Ya seringkali ada juga orang-orang tua yang mengatakan kalau misalnya ada 4 bersaudara, ya tidak akan semua itu menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang benar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Pasti minimal ada satu yang kepala batu, ada satu yang nggak mau dengar-dengaran, ada satu yang jadi kambing hitam buat keluarga. Ya ini menurut pandangan banyak orang tua ya, bukan hanya di sini, tetapi hampir di seluruh dunia. Jadi seakan-akan bahwa kesempurnaan itu tidak ada di dalam persaudaraan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Tetapi kisah dari Filipus menunjukkan bahwa ke-4 putrinya berhasil di dalam hal rohani dan ke-4-empatnya adalah nabiah. Kalau Yana dikaruniai sedemikian rupa, apakah senang?
Kalau misalnya punya ya, karena Yana kan wanita 4 putra, yang keempat-empatnya nabi. Iya. Gimana tuh? Wah, pastinya akan luar biasa senang sih pendeta. Karena ya seperti yang pendeta bilang, tidak ada kesenangan yang luar biasa lagi selain ketika mengetahui anak-anak hidup dalam kebenaran. Dan aku nggak kebayang sih pendeta, maksudnya berarti di dalam rumah tangganya pun Filipus menerapkan nilai-nilai kerohanian ya pendeta. Karena terkadang ini mungkin menjadi tantangan untuk kita semua nih pendeta yang hidup di zaman modern. Apalagi dengan kesibukan, dengan kegiatan sehari-hari, seringkali akhirnya ya orang tua kurang untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian gitu pendeta. Dan aku juga bisa dibilang aku tidak menyalahkan orang tuaku sih pendeta, tapi memang itu yang jadi di sekarang pendeta. Saat ini kehidupan di Jakarta, ibu kota Indonesia nih pendeta, udah bukan ya, tapi kota yang masih pendeta. Masih saat ini dengan kesibukan dan lain-lain, puji Tuhan masih ada, tapi kadang-kadang suka bolong-bolong pendeta. Dan ini menjadi tantangan buat kita semua nih, teman-teman Facebook dan juga mungkin keluarga-keluarga muda ya pendeta, untuk menghidupkan apa yang Filipus lakukan. Berarti kan tidak mungkin pendeta empat-empatnya itu kan seperti yang pendeta bilang jadi seorang nabi ya. Tidak mungkin itu tidak ada andil dari Filipus. Pasti ada, dan itu semua pasti dimulai dari rumah tangga. Dan lagi-lagi menjadi sebuah tantangan untuk kita semua teman-teman Facebook untuk memperbaiki diri dan untuk dimulai dari keluarga kita. Mungkin orang tua kita agak lupa, kita mungkin yang bisa mengingatkan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan ya pendeta. Oke, jadi saya ingin melakukan perbandingan sedikit mengenai Filipus dan Samuel. Samuel ini adalah seorang nabi dan juga seorang imam, seorang hakim juga untuk bangsa Israel sebelum akhirnya bangsa Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Samuel saking sibuknya tidak sempat mungkin mendidik kedua anaknya. Dan kedua anaknya ini menjadi orang yang menurut bangsa Israel kurang baik. Karena mereka mengambil keuntungan dari tugas mereka sebagai hakim ketika mereka menghakimi bangsa Israel, dan itu membuat Samuel menjadi seorang pemimpin yang gagal untuk meneruskan kepemimpinannya kepada anak-anaknya. Ini berbanding terbalik dengan Filipus. Ya, meskipun istri Filipus tidak diceritakan, saya pasti percaya bahwa ada kerjasama yang baik antara Filipus dan istrinya dalam mendidik keempat putrinya ini, sehingga keempat putrinya bisa menjadi nabiah. Dan itu bukan langsung jadi nabiah, enggak. Betul. Itu melalui proses yang panjang sampai mereka benar-benar Tuhan karuniai. Ingat ya, kata yang disebutkan di situ adalah beroleh karunia. Karunia ini adalah pemberian Tuhan. Dan pemberian Tuhan ini tidak sembarang diberikan kalau Tuhan tidak melihat bahwa Anda layak untuk menerima karunia itu. Ya, betul. Jadi memang bisa dibilang andil dari bukan hanya Filipus ya pendeta, tapi juga istrinya itu luar biasa. Karena tadi pendeta bandingkan dengan Samuel 2 anaknya cowok, ini 4 cewek pula. Nggak bisa dibayangin tantangannya sebesar apa ya pendeta. Tapi pendeta luar biasa, kita sudah bahas tentang Filipus ini, tapi kita harus berhenti kembali pendeta. Kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi di Facebook, What's on your mind? Nah pendeta, kita sudah di segmen terakhir nih pendeta. Kita mau ke kesimpulan tentang kisah dari Filipus ini. Boleh pendeta berikan kesimpulan pendeta? Baiklah, sebagai kesimpulan dari kisah tentang Filipus diaken, kita mengerti bahwa ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan akan menggunakan dia secara luar biasa. Bahkan mempertemukan dengan orang-orang yang berterima atau reseptif untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka, sama seperti ketika Filipus bertemu dengan Sida-Sida yang akhirnya dibaptiskan. Begitu juga dengan Simon dan pengikut-pengikutnya yang tadi adalah mereka pengikut-pengikut kuasa kegelapan, bahkan sihir-sihir,
menjadi pengikut Kristus yang setia, dan yang tidak kalah pentingnya, pengaruh kepemimpinan dari seorang Filipus turun kepada putri-putrinya, sehingga 4 orang putrinya dikarunia Tuhan karunia bernubuat. Jadi Filipus adalah contoh seorang yang takut akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi seorang ayah yang penuh dengan teladan kerohanian, sehingga bisa disebut dia adalah seorang ayah yang baik untuk ke-4 putrinya yang berhasil dididik untuk menjadi 4 nabiah. Nah, oke, Pendeta boleh tutup dengan doa, Pendeta. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Bapa pengasih, kami bersyukur untuk pelajaran tentang Filipus, salah seorang dari 7 diaken yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga Tuhan dapat menggunakan Filipus secara luar biasa dalam pelayanan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu sebagai umat-umat milik Tuhan untuk memiliki pengalaman yang sama seperti Filipus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun dan digunakan secara luar biasa oleh Tuhan untuk dapat mempersiapkan banyak jiwa-jiwa bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, Engkau mau berjanji untuk mencurahkan Roh-Mu yang kudus, sama seperti yang Kau curahkan kepada Filipus, dan kiranya kami yang ada di studio dan semua pemirsa Hope Channel dapat mengalami pengalaman yang sama, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami benar-benar menjadi alat Tuhan yang ampuh untuk mempersiapkan lebih banyak jiwa lagi bagi kedatangan-Mu yang kedua kali, ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan dalam nama Sang Pemberi Berkat dan Karunia, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Antonius atas pelajaran di episode kali ini. Semoga Pendeta selalu diberkati dalam pelayanan Pendeta. Dan teman-teman Facebook semua, aku tidak bosan-bosan ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk login dengan cara subscribe di channel YouTube dari Facebook ini, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Dan jika teman-teman mempunyai hal-hal yang ingin doakan ataupun tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus ingin teman-teman bahas, boleh leave komentar di bawah. Demikian saja episode kita pada kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah!